Anggota DPRD Merauke dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kosmas Yem berharap pemerintah daerah Merauke sebagai perpanjangan tangan negara mesti hadir di tengah warga OAP untuk memberdayakan masyarakat asli Papua, khususnya di wilayah Kimam, Okabang, Guti, Tubang, Kaptel, Kaisa, Selil, dan Selo. Saya berharap Bupati sekarang bisa memproteksi dan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur bagi masyarakat asli Papua. Katanya dalam sesi keterangan pers kepada media, usai mengikuti secara cermat Musrenbang, Kabupaten Merauke. Di lantai 2 kantor Bapeda dan Litbang Kabupaten Merauke belum lama ini. Ikuti liputan selengkapnya. Pak Kosmas, kira-kira menurut pengamatan Bapak atau hasil kunjungan kerja ke kampung-kampung ya, terutama kampung-kampung lokal. Siap. Saya ingin tahu persis sebenarnya hasilnya seperti apa sih proses pemberdayaan terhadap masyarakat kemarin, terutama untuk wilayah Kimam dengan wilayah Okaba dan termasuk juga sampai Selil dan Kaisa ke sana, Pak. Sebenarnya seperti apa kondisinya saat ini? Baik, sesuai dengan apa yang kami dari Komisi C juga pernah turun ke Kementerian Desa. Jujur saja untuk wilayah selatan khususnya Merauke dari 179 kampung, daerah-daerah yang ekstrans masih ada perkembangan, lihat grafiknya, tapi untuk basis OAP sama sekali grafiknya mati. Dalam arti bahwa di sini kita tahu bahwa tidak ada pembangunan apa-apa. Indikasi-indikasi yang kami turun ke kampung-kampung, kita melihat bahwa fungsi kontrol kurang. Baik pengawasan dari lembaga-lembaga yang sudah disiapkan, baik dari pemerintah dalam tingkat respek, PMP Mandiri, itu kan ada pelatihan-pelatihan yang mereka punya tim-tim. Jadi pendamping teknik, pendamping pemberdayaan, ini juga kurang pendekatan dan kurang pembinaan. Distrik juga jujur saja, kadang-kadang kita turun ke distrik tidak ada. Padahal distrik ini yang harus mengawasi dana kampung. Dalam arti uang walaupun dia turun ke setiap kampung, tetapi pengawasan oleh distrik itu penting. Ya. Jadi distrik juga harus bentuk. Berarti kan Pak Kosmas, pemanfaatan dana kampung sama sekali tidak berjalan kan? Betul, tidak berjalan. Nah, karena kalau misalnya itu sampai pada realita yang di kampung-kampung bahwa itu proses pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tidak berjalan, berarti manfaat dari dana kampung sama sekali tidak ada. Betul seperti itu Pak Kosmas? Siap, saya sepakat, saya setuju. Di sini mungkin ada yang saya sebagai anggota dewan, perwakilan dari masyarakat OAP, saya juga mau sampaikan bahwa untuk bupati terpilih, mari kita lihat untuk kepala-kepala kampung, jangan kita kasih juga yang tim-tim. Tapi kita lihat betul-betul orang yang dia punya wawasan, pikiran yang dia bisa kelola. Paling tidak dia ada pendidikan. Ya, selama ini kan kita lihat ada juga yang tidak berpendidikan. Untuk di kita masih soal. Ya, mudah-mudahan tahun ini harus dikasih yang pendidikan sehingga dia bisa kelola uang itu. Uang yang turun begitu besar. Tapi apakah memang pembangunan selama ini terkonsentrasi di kawasan kota dan di daerah transmigrasi dibanding dengan kawasan masyarakat OAP, Pak? Ya, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta yang kita lihat sendiri. Ya. Atau karena pemerintah daerah lebih dekat itu perjalanan untuk daerah kota perkotaan dengan ekstrans itu menjadi perhatian karena dekat, jadi yang jauh-jauh diketinggal saja begitu. Sebenarnya secara ini juga tidak, tapi kalau kita jujur jangkauan jarak transportasi itu juga mempengaruhi. Ya, jangkauan jarak transportasi. Jadi ada kampung-kampung yang berkaitan transportasi darat bisa sampai, itu laporan dan lain-lain mereka aman di kampung. Mereka punya kegiatan pembangunan di kampung itu berjalan baik. Dan satu lagi, jaringan telekomunikasi itu juga mempengaruhi. Tapi Bapak terima atau tidak, atau jujur atau tidak, bahwa anggota dewan sebenarnya proses pengawasan dari anggota dewan nggak jalan, benar atau tidak Pak Kosmas? Siap, sangat benar, karena pemerintah daerah tidak pernah kasih DPA. Ya. Untuk fungsi pengawasan kami dewan tidak pegang. Jadi artinya pemerintah daerah sengaja bahwa itu tidak diberikan DPA supaya pengawasan tidak berjalan gitu? Momennya Bupati sekarang sebagai anggota dewan, saya minta supaya paling tidak Pak Bupati bisa perintahkan ke Sekda untuk berikan kami dewan
DPA setiap SKPD karena berkaitan dengan fungsi kontrol kami. Itu saja yang saya mau sampaikan. Oke, berarti provinsi dong tidak berfungsi kalau misalnya keadaan OAP dengan daerah-daerah OAP tidak berjalan tadi, itu provinsi gunanya seperti apa besok memperjuangkan provinsi? Enggak. Itu menjadi satu catatan juga untuk pemerintah daerah. Untuk provinsi besok ada 3 kabupaten lagi. Mapi, Asmat, Bovendigul. Segala sesuatu harus mereka juga diakomodir. Ya, terutama ini untuk masukan untuk pemerintah daerah, untuk bupati yang sekarang. Honor untuk orang Papua yang ada di Mapi juga harus diberikan. Honor untuk orang Papua yang ada di Asmat juga harus diberikan. Dan Bovendigul yang mereka juga punya wilayah Papua Selatan ini Merauke mereka punya. Ya. Ya, itu juga harus diberikan. Jangan kan bukan honor. PGW pun besok harus diangkat untuk mereka. Terutama Mapi dan Asmat. Karena mereka selama ini tidak diakomodir. Terima kasih ya, Pak. Siap.